Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman kelas 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Adapun pada pagi hari ini insyaallah kita akan mempelajari materi sejarah kebudayaan Islam. Oleh karenanya silakan teman-teman disiapkan buku paketnya. Ya, kemudian dibuka halamannya sesuai apa materi yang sedang Bapak sampaikan. Halamannya disesuaikan dengan yang Bapak sampaikan. Oke, baik. Mari kita buka dahulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik, silakan dibuka. Kita masih membahas seputar masa anak-anak Nabi Muhammad SAW. Di pekan lalu atau di pertemuan sebelumnya sudah Bapak sampaikan bagaimana kondisi dari kota Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu datang segerombolan pasukan Abraha yang dipimpin oleh Raja Abraha dengan pasukan gajahnya dan bala tentaranya yang banyak, yang tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah, ternyata malah dimusnahkan oleh Allah. Ya, ternyata malah dihinakan oleh Allah. Dan semua itu terabadikan, tergambarkan di dalam surat Al-Fil. Nah, kemarin teman-teman sudah Bapak minta untuk menghafal, membaca atau menghafal beserta artinya ya, membaca. Nah, itu terima kasih. Ya, jadi ketika kita melihat artinya di sini jelas bahwasanya pasukan gajah tersebut yang dipimpin oleh Raja Abraha dan bala tentara yang kuat tersebut ternyata hancur hanya dengan seekor burung yang membawa batu yang panas. Tentu hal ini terjadi karena ketetapan Allah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkata kun fayakun. Ya, jadi maka jadilah. Bahkan burung-burung itu dapat mengalahkan gajah-gajah yang besar. Bahkan bisa menghancurkan pasukan-pasukan yang kuat, yang banyak. Ya, Masya Allah, inilah ketentuan Allah, ya, sehingga akal itu, pemikiran kita sudah seyogyanya yakin bahwasanya itu semua adalah Allah yang berkehendak. Adapun pada hari ini insya Allah yang akan kita pelajari yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad itu manusia biasa juga seperti kita. Nabi Muhammad juga memiliki orang tua, memiliki ayah, kakek, ibu, adik, paman, ponakan, sepupu. Nah, begitupun dengan kalian, sama. Nabi Muhammad juga makan dan minum, istirahat, sama seperti kita. Karena Nabi Muhammad juga manusia biasa. Kemudian apa yang membedakan? Yang membedakan Nabi Muhammad mendapatkan petunjuk dari Allah, yaitu Islam. Sehingga ajaran Islam ini beliau dakwahkan, beliau sampaikan kepada seluruh manusia. Oke. Nah, terkadang kan kita memperingati hari Maulid. Apa itu hari Maulid? Yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, baru-baru ini ya, kemarin di Yayasan Darus Sa'adah di Yazda 2 minggu yang lalu di hari Jumat telah mengagendakan acara Maulid. Nah, itu sebagai bukti, sebagai mengingat dalam proses kelahiran Nabi Muhammad SAW dan sejarahnya. Nah, adapun bagian yang pertama lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, disebut dengan tahun gajah. Ya. Kemudian bertepatan bersamaan kalau di tanggalan Masehinya yaitu 20 April 571 Masehi. Adapun ketika lahir, Nabi Muhammad ini sudah dalam keadaan yatim, teman-teman. Apa itu yatim?
yaitu tidak memiliki ayah, ayahnya telah meninggal dunia. Jadi ayahnya meninggal saat ibunya itu dalam kondisi hamil. Ya, sehingga ketika lahir Nabi Muhammad ini sudah dalam keadaan yatim atau ayahnya sudah meninggal. Nah, adapun silsilah dari Nabi Muhammad SAW, ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Ya. Kemudian kakek dari Nabi Muhammad SAW adalah Abdul Muthalib. Siapa? Abdul Muthalib. Nah, kakek Rasulullah ini atau Abdul Muthalib ini adalah orang yang terpandang, orang yang disegani, orang yang dihormati oleh masyarakat Mekah pada saat itu. Mengapa? Karena Abdul Muthalib ini yang menjaga atau yang ditugasi untuk menjaga Ka'bah. Ya. Orang dulu itu di zaman Rasulullah, orang yang menjaga Ka'bah itu sebagai orang yang terhormat, orang yang mulia, ya, sehingga disegani. Ya, ini kakeknya ya. Nah, adapun setelah Rasulullah dilahirkan atau Nabi Muhammad dilahirkan, tentu kakeknya ini Abdul Muthalib sangat senang, bahkan langsung membawa Nabi Muhammad untuk jalan-jalan, kemudian sambil mengelilingi Ka'bah, ya, Ka'bah. Kemudian setelah itu bahkan kakeknya juga yang memberikan nama. Kakeknya memberikan nama kepada cucunya, yaitu dengan sebutan Muhammad. Apa itu Muhammad, Pak? Muhammad adalah orang yang terpuji. Muhammad artinya orang yang terpuji. Bareng-bareng ikuti Bapak. Muhammad artinya orang yang terpuji. Adapun silsilahnya teman-teman bisa melihat dari Nabi Muhammad salam, kemudian ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, terus Hashim, Abdi Manaf, Qusay, Kilab. Ya, waktu itu sudah Bapak pernah berikan challenge ya, tantangan, bahkan lebih banyak. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya, terus. Ya, adapun ini silsilah dari ibunya. Ya, Aminah binti Wahab, ya, terus bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Nah, kemudian bagaimana sih tanggapan dari penduduk Mekah setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW? Jadi berita tentang kelahiran Nabi ini sangat cepat tersebar, teman-teman. Ya, terutama masyarakat Quraisy, karena Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad ini, menginformasikan kepada seluruh masyarakat Quraisy yang ada di kota Mekah. Ya, kemudian di sisi lain Abdul Muthalib ini juga membuat kegiatan, mengundang seluruh masyarakat Quraisy, ya, agar mereka hadir ke acara kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Acara apa, Pak? Acara karena saking gembiranya kakeknya memiliki cucu dan diberikan nama Muhammad. Ya, orang yang terpuji. Bahkan diceritakan di sini dari orang-orang Yahudi maupun Nasrani, mereka juga ya menyampaikan pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, mereka menyampaikan orang-orang ahli kitab dari Yahudi maupun Nasrani bahwasanya akan lahir Nabi akhir zaman. Ya, seperti yang disampaikan dalam kitab-kitab mereka, yaitu Taurat dan Injil. Ya. Nah, kalau teman-teman melihat di ilustrasi gambar ini, ya, ini hanya seolah-olah mereka orang-orang kafir Quraisy ini sedang hadir di dalam sebuah acara, ya, acara yang Abdul Muthalib buat. Karena kenapa sih Abdul Muthalib buat acara tersebut? Karena saking senangnya, saking gembiranya memiliki cucu baru, ya, yang dia berikan nama dengan Muhammad. Nah, orang-orang kaum kafir Quraisy heran, kok namanya Muhammad ya? Namanya itu di luar kebiasaan. Tapi dijelaskan oleh Abdul Muthalib bahwasanya tujuan nama cucunya adalah agar orang-orang memujinya. Masya Allah. Ya. Adapun di sini kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Rasulullah lahir di muka bumi ini, baru 3 hari diasuh oleh ibunya Aminah atau disusui,
Kemudian juga diasuh juga setelahnya oleh Suwaibah beberapa hari. Ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Pak, kok diasuh sama orang lain? Ya, jadi kebiasaan Arab pada saat itu, teman-teman, ketika lahir seorang anak itu biasanya diasuh oleh orang-orang kepercayaan mereka. Nah, salah satunya Rasulullah diasuh oleh Halimah. Kalau di sini namanya Halimah binti Abi Duaib, ya, Duaib. Ya, namun dikarenakan Halimah ini berasal dari Sa'diyah, desa Sa'diyah, maka disebut Halimah Sa'diyah. Ya, Halimah Sa'diyah ini mengasuh Rasulullah dengan penuh kasih sayang. Sama sayangnya walaupun Halimah Sa'diyah memiliki 4 anak, ditambah Rasulullah jadi 5, tapi kasih sayangnya tidak membeda-bedakan. Ya, itu yang dilakukan oleh Halimah Sa'diyah beserta suaminya, yaitu Abu Kabsyah. Halimah Sa'diyah memelihara atau mengasuh Rasulullah Nabi Muhammad itu selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun, kemudian Nabi Muhammad yang masih kecil itu ingin dikembalikan lagi kepada ibunya. Namun, dikarenakan pada saat itu kondisi Mekah sedang ada penyakit yang menular, sehingga Halimah Sa'diyah meminta agar Nabi Muhammad ini yang masih kecil 2 tahun itu dipelihara lagi atau diasuh kembali. Sampai usia berapa tahun? 4 tahun. Usia berapa tahun? 4 tahun. Nah, kemudian setelah 4 tahun, akhirnya Nabi Muhammad ini dikembalikan lagi kepada ibunya, yaitu kepada Aminah. Dikembalikan lagi kepada Aminah. Nah, Aminah ibunya menjaga Rasulullah dengan penuh kasih sayang, dibantu oleh pengasuh Nabi Muhammad, yaitu Ummu Aiman. Nah, selama 2 tahun alhamdulillah Nabi Muhammad kemudian beranjak usianya menjadi 6 tahun. Nah, setelah itu Khadijah ingin mengajak Nabi Muhammad untuk ziarah ke makam ayahnya sambil ingin bertemu dengan saudara-saudaranya yang ada di kota Madinah. Nah, kemudian Aminah, Nabi Muhammad yang usianya 6 tahun, kemudian dengan Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad, mereka pergi menuju keluarga Aminah yang ada di Madinah. Kemudian setelah tinggal di sana 1 bulan, setelah kembali ternyata Aminah di dalam perjalanan sakit, teman-teman. Ibu Rasulullah, ibu Nabi Muhammad sakit di dalam perjalanan, saat perjalanan. Kemudian sakit dan menyebabkan meninggal. Nah, saat meninggal langsung tentunya Nabi Muhammad bersedih ya, pada usia yang sangat kecil 6 tahun sudah ditinggal ayah dan ibunya. Ya, kemudian setelah Aminah wafat, meninggal dunia, langsung dikuburkan atau dimakamkan di desa Abwa, yaitu desa di antara Mekah maupun Madinah. Jadi kalau kita pahami, kita lihat dari kisah yang tadi Rasulullah alami ya, pada usia 6 tahun Rasulullah sudah menjadi anak yatim dan piatu. Ya. Sangat luar biasa perjuangan beliau dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Kemudian setelah usianya 6 tahun, tentu sudah tidak punya ibu, ayah sudah tidak ada. Ya, ayah sudah meninggal ketika Nabi Muhammad dalam kandungan. Maka selanjutnya Nabi Muhammad ini diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kakeknya mengasuh Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Ya, merawatnya dengan sebaik mungkin. Kemudian menenangkan hati Nabi Muhammad walaupun tidak ayahnya dan ibunya telah wafat. Itu yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Namun sangat disayangkan, kakek dari Nabi Muhammad ini, Abdul Muthalib, merawat Nabi Muhammad hanya 2 tahun. Setelah itu Abdul Muthalib ini wafat, ya, dipanggil oleh Allah atau meninggal. Sehingga hal ini, jadi ketika usia Nabi Muhammad 8 tahun, kakeknya yaitu Abdul Muthalib meninggal. Sehingga hal ini sangat membuat Nabi Muhammad sedih ya, karena orang-orang tersayang, baik ayahnya, ibunya, kakeknya, itu telah meninggal. Akhirnya sebelum wafat, Abdul Muthalib atau kakeknya ini mengumpulkan seluruh anak-anaknya atau mengumpulkan seluruh paman-paman Nabi Muhammad. Ya. Untuk apa, Pak? Untuk melanjutkan estafet atau untuk nantinya memilih siapa sih nih yang nantinya mengasuh Nabi Muhammad SAW.
Ya, sehingga ketika dikumpulkan di sana ada Abu Lahab, anaknya Abdul Muthalib, ada Abu Thalib, ada Abbas, ada Syafi'ah dan Hamzah. Ternyata Nabi Muhammad memilih pamannya yaitu Abu Thalib yang akan mengasuhnya. Ya, itu yang Nabi Muhammad pilih. Ya, seperti itulah kisahnya teman-teman. Jadi tadi sangat luar biasa ya pengalaman yang dilakukan, ya pengalaman yang dialami oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad SAW dari kecil. Kemudian beliau diasuh oleh Suwaibah, diasuh kembali oleh Halimah Sa'diyah, diasuh kembali oleh ibunya Aminah. Kemudian ibunya wafat, diasuh kembali oleh kakeknya. Kakeknya wafat 2 tahun setelahnya itu. Kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Itulah hal yang dialami oleh Nabi Muhammad pada masa kecil. Nah, setelah ini teman-teman silahkan untuk bisa dikerjakan kedua latihan ini. Baik latihan yang di halaman 42 yang atas. Ya, jika tidak muat sebaiknya di buku tulis. Ya, soalnya wajib ditulis ya. Ya, kemudian juga tolong dikerjakan yang bagian ini. Ya, yang bagian bawah ayo berlatih. Disesuaikan dengan pilihannya. Boleh di buku tulis juga. Ya, yang penting dikerjakan dengan serapih mungkin. Terserah kalian formatnya mau seperti apa, caranya mau seperti apa. Yang penting nanti penulisannya bisa rapi jawabannya. Ya, contoh nomor 2. Ya. Atau nomor 1, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut apa? Disebut Maulid. Berarti yang ini ketemu dengan C. Atau mungkin boleh tulis di sini C. Terserah kalian. Ya, gimana caranya terserah kalian. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.